Halo Garuda Lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita yang selalu menyajikan kabar terbaru seputar tim nasional Indonesia. Hari ini, Selasa 27 Mei 2025, kita punya banyak sekali berita menarik yang wajib kalian simak sampai tuntas. Mulai dari respon santai namun menohok dari Erick Thohir terhadap sindiran media Malaysia, perubahan mendadak skuad timnas oleh pelatih Patrick Kluivert, hingga semangat para pemain diaspora yang baru bergabung di pemusatan latihan di Bali. Semua ini membuktikan bahwa timnas Indonesia saat ini benar-benar sedang berada di jalur yang tepat menuju level tertinggi Asia. Jadi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, karena like itu gratis dan sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Baru-baru ini, media dan netizen Malaysia ramai membahas lawan uji coba mereka di FIFA Matchday, yakni Cape Verde. Tim Afrika itu berada di peringkat ke-72 FIFA, dan hal ini membuat publik Malaysia merasa bangga dan mulai menyindir Indonesia yang masih berada di peringkat 3 digit. Mereka menganggap bahwa melawan tim seperti Indonesia tidak ada manfaatnya. Namun, semua itu justru menjadi bahan tertawaan karena nyatanya Indonesia sudah lebih dulu menghadapi lawan-lawan kuat seperti Argentina, Jepang, dan Australia. Bahkan Indonesia sempat mendapat undangan uji coba dari Rusia dan Uruguay. Tak hanya itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan federasi besar seperti Belanda dan Jerman. Namun, kita tidak merasa perlu menyombongkan itu semua. Diam-diam menghanyutkan, begitulah Garuda bergerak. Kalau kita bicara siapa tim terbaik di Asia Tenggara saat ini, jawabannya jelas. Indonesia. Meski belum mengangkat trofi Piala AFF, dari sisi kualitas individu dan nilai pasar, timnas Indonesia unggul jauh dari para rival. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi 10 besar Asia dengan valuasi pemain mencapai lebih dari 600 miliar rupiah. Nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dix, Jay Izzes, hingga Miss Hilgers adalah pemain diaspora yang telah tampil di level tertinggi Eropa. Bahkan di level junior, timnas U17 Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia dan tergabung dalam grup bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Ini bukan prestasi kecil. Ini adalah bukti nyata bahwa pembinaan dan regenerasi pemain Indonesia mulai membuahkan hasil. Back is our position. We come here. Di Bali, pelatih kepala Patrick Kluivert memimpin langsung pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 32 pemain awalnya dipanggil, namun satu nama, Septian Bagaskara, harus dicoret karena mengalami cedera saat bermain untuk Dewa United. Ia hanya bermain selama 45 menit melawan Persis Solo dan absen di pertandingan berikutnya. Sebagai pengganti, Kluivert memanggil Bekam Putra. Pemain muda ini tampil luar biasa bersama Maung Bandung dengan catatan 6 gol dan 3 assist dalam 29 laga. Kecepatannya, fleksibilitas posisinya, dan kemampuannya menembus pertahanan lawan menjadikannya tambahan kekuatan yang sangat berharga bagi timnas. Sementara itu, dua nama besar lainnya yakni Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot dipastikan absen. Ragnar mengalami infeksi pada lututnya dan Kluivert menegaskan bahwa jika Ragnar dalam kondisi normal, ia pasti masuk skuad. Namun demi keselamatan pemain, ia tidak dipanggil kali ini.
Sedangkan Baggett di sisi lain secara pribadi meminta untuk tidak dipanggil karena ingin fokus menjaga tempatnya di klub. Kluivert menghormati keputusan itu dan menyatakan bahwa sudah ada pengganti di posisinya yang siap membuktikan diri. Ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara kepentingan klub dan negara. Mads Hilgers, bek tengah asal klub FC Twente, juga sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Namun, ia datang dengan perasaan campur aduk. FC Twente gagal lolos ke Liga Konferensi Eropa setelah dikalahkan AZ Alkmaar dalam laga playoff. Hilgers mengaku kecewa, bahkan menyebut laga itu bisa jadi pertandingan terakhirnya bersama Twente karena masa depannya masih belum pasti. Kontraknya baru akan habis pada Juni 2026. Namun spekulasi soal transfer terus beredar. Meski emosinya tinggi, Hilgers memilih untuk fokus penuh pada tugas membela Merah Putih. Sebuah sikap profesional yang patut diapresiasi. Patrick Kluivert sendiri mengungkapkan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan karena suasananya yang mendukung, udara yang segar, serta fasilitas lapangan yang sangat baik. Ia menyampaikan rasa hormat terhadap dua lawan yang akan dihadapi Indonesia, yaitu Tiongkok dan Jepang. Namun, Kluivert menilai bahwa Indonesia punya peluang realistis untuk menang saat melawan Tiongkok. Sementara, melawan Jepang akan menjadi laga yang sangat berat, mengingat Jepang sudah lolos dan merupakan tim tangguh Asia. Meski begitu, Kluivert berjanji bahwa skuad Garuda akan memberikan perlawanan terbaik demi membawa pulang hasil maksimal.